Anda ingin tahu apa motivasi dia. Boleh kita tanya, Bu, kenapa ibu kok suka sekali ke taklim? Bapak kenapa selalu jadwal taklim itu tidak pernah ditinggalkan? Biar kita dengar jawabannya apa. Mungkin jawaban mereka ada yang nyantol di hati kita membuat kita juga mau mengerjakan seperti mereka. Ini boleh bertanya hal seperti itu. Tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan orang, tapi untuk belajar. Ini pernah dikerjakan oleh dua orang sahabat dari kalangan tabi'in, Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Ini pernah kita sampaikan kisah ini beberapa tahun lalu di kelas kita ini juga. Jadi dua orang ini tinggal di Irak dan sangat terkenal soleh sekali. Termasuk ulamanya, kalangannya di masa itu. Maka nanti teman-teman kalau mau lebih jauh tinggal searching di Google biografi Abdullah bin Mubarak, biografi Fudail bin Iyad. Ini dua orang bersahabat sangat luar biasa. Yang jelas salah satu program mereka berdua, mereka seringkali setiap hari berkata, sepakat nanti subuh sholat di masjid tertentu. Contoh misalnya sholat di masjid A. Nanti duhur, asar, maghrib mereka pisah. Mereka sudah sepakat. Nanti misalnya Abdullah bin Mubarak sholat di masjid B, C, D. Nanti Fudail bin Iyad sholatnya di E, F, G. Jadi beda. Nanti Isya mereka janjian ketemu di satu masjid lagi. Di Isya itu sebelum mereka tidur istirahat, mereka saling bercerita pengalaman ibadah atau pengalaman iman yang mereka dapat selama 3 waktu sholat itu. Duhur, asar, maghrib gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau habis sholat tidak ada orang yang zikir khusyuk sekali. Dia tanya, apa yang mendorong anda sampai khusyuk begini zikirnya? Atau ada orang selesai sholat ba'diyah pun dia masih baca Al-Quran di masjid, tidak buru-buru keluar. Maka dia tanya, kenapa? Apa saja ibadah yang dia lihat? Maka mereka tanya, nanti Isya mereka saling ngobrol. Tadi saya dapat pengalaman ini, yang satu juga cerita untuk menambah iman mereka. Nah poin seperti ini penting. Kita mengetahui pengalaman-pengalaman orang soleh dalam ibadah itu penting. Sebagaimana banyak orang justru mencari pengalaman ahli maksiat. Bagaimana dia mabuk, bagaimana dia hamil pertama kali, haram, bagaimana dia pergaulan bebasnya, bagaimana pakaian terbukanya, bagaimana dia terkenal dalam pelanggaran-pelanggaran agamanya misalnya. Nah kita sekarang mencari tahu orang-orang yang justru baik dalam ibadah gitu ya.